dialog di Masjid Jamiatul Khair. Khusyuk dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Ini masih hadis yang kedua. Kita ulang kembali yang ihsan. Qal Malaikat Jibril berkata, fa'akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mengenai apa itu ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takum tarahu, apabila engkau tidak melihatnya, di sini ulama menafsirkan apabila engkau tidak mampu ke derajat demikian yang seolah-olah melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini ada dua level di dalam beberapa kalimat ini. Ka'annaka tarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan. Sebagian ulama mengartikan yang dimaksud menyaksikan di sini hatinya menyaksikan keagungannya. Hatinya ini menyaksikan keagungan Allah. Jadi kok bukan seolah-olah melihat bentuknya Allah, tidak. Tapi seolah-olah hatinya itu menyaksikan keagungan Allah. Sehingga ini level pertama menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau katakan ini level pertama orang beribadah. Di sini ada dua level, tapi nanti kalau kita bahas di menurut ahli-ahli sufi nanti ada tingkatan-tingkatannya, tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani aja. Di sini ada dua level. Level pertama ka'annaka tarahu, seolah-olah hatimu menyaksikan keagungannya. Sehingga kalau orang beribadah sampai ke level ini, ka'annaka tarahu, seolah-olah menyaksikan keagungan Allah, maka di sini efeknya atau buahnya atau hasilnya, kata Ibnu Hajar, yang pertama menghasilkan al-unsu atau ketenangan. Ketenangan di dalam beribadah. Kemudian yang kedua melahirkan al-haibah, rasa segan, rasa hormat, rasa sungkan yang luar biasa karena seolah-olah menghadap rajanya, para raja atau raja yang menciptakan raja-raja yang ada di dunia. Sehingga kalau sudah demikian, maka la yaltafithu, maka dia tidak akan berpaling ketika dia beribadah, dia tidak akan berpaling kepada selain Allah. Hatinya, badannya, konsentrasinya seluruhnya, kata Imam Nawawi, baik hatinya, seluruhnya, badan tubuhnya, itu tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang paling tinggi ibadah ini. Yang seolah-olah menyaksikan atau seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian, ini kemarin Bapak nanya yang khusyuk itu bagaimana kalau sholat. Nah, di sinilah salah satu maknanya itu khusyuk. Saya sendiri juga belum tahu rasa khusyuk itu bagaimana ya. Tapi kalau kita melihat riwayatnya para sahabat, itu dalam Imam Qulubi meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di perang Uhud kalau tidak salah, beliau terkena panah. Terkena panah susah dicabut. Kalau dicabut beliau kesakitan.
Maka Sayyidina Ali katakan, saya sholat, pas saya sholat kau cabut. Maka beliau sholat. Dicabut tidak terasa. Setelah selesai sholat baru sadar, sudah dicabut rupanya. Karena itu apa tadi? Hatinya semuanya betul-betul menghadap kepada Allah, sehingga rasa sakit itu jadi lupa. Ini dalam Sirah Nabawi juga diceritakan. Itu di dalam perang Bani Mustalik kalau tidak salah, wallahu alam, saya lupa. Tapi dalam Sirah Nabawi itu diceritakan ada 2 orang sahabat yang disuruh jaga oleh baginda Rasulullah SAW di peperangan itu. Umat Islam istirahat, 2 orang disuruh jaga. Maka yang jaga itu bergiliran, kau tidur dulu, nanti saya yang jaga. Kalau saya sudah ngantuk, giliran kau yang jaga, saya tidur. Jadi temannya tertidur, dia sholat, sahabat ini. Maka tiba-tiba ada seorang musuh datang mengintai karena lihat, wah ini orang yang sedang berjaga ini, maka dipanah dalam keadaan sholat itu. Maka dia tidak bergeming. Tidak bergeming. Dia lanjutkan bacaan Qur'annya. Kedua kali dipanah lagi. Tidak bergeming. Ketiga kalinya dipanah lagi. Ketiga kalinya ketika panah yang ketiga kalau tidak salah menancap, baru dia ingat, saya kan disuruh Rasulullah ini berjaga. Jangan sampai saya mati di sini, orang Islam tidak tahu kalau ada musuh. Maka diselesaikan cepat sholatnya, kemudian dibangunkan temannya. Saya terluka. Maka dikejar itu, orang itu. Kalau tidak salah sempat dapat, tapi Allah alam bagaimana cerita selanjutnya. Dan jelas dia katakan, Masya Allah, kau ini luar biasa. Kenapa kau tidak bangunkan saya dari tadi? Dia bilang, kalau seandainya saya tidak sadar ini saya disuruh jaga sama Rasulullah, saya lanjutkan nih. Bacaan Quranku, salatku sampai selesai. Gitu. Mati saja. Dan inilah ibadah yang tingkat tertinggi. Sudah tidak merasa apa-apa. Hanya Allah saja. Nah, tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kau tidak mampu yang demikian, nah ini kalimat yang kedua adalah solusi. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Maka semestinya kau harus sadar di dalam hatimu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat gerak-gerikmu dan apa yang terbersih di dalam hatimu. Sehingga meskipun tidak khusyuk, kata Ibnu Hajar, meskipun hati kemana-mana, tapi tidak berani goyang-goyang. Kenapa? Karena merasa disaksikan oleh Allah. Inilah yang dinamakan derajat ihsan. Maqam musyahadah kalau istilah tasawufnya. Maqam musyahadah itu makam fana. Makam fana itu pokoknya ketika dia menghadap Allah, maka semuanya sudah jadi hilang. Hanya Allah saja sudah. Tidak berpaling, lam yaltafitu, tidak berpaling hanya kepada Allah saja. Wallahu a'lam. Jadi kira-kira khusyuk itu seperti itu, Bapak. Wallahu a'lam ya, Masya Allah. Sampai di sini atau melanjut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ketika kita sholat, kita semua ini berusaha untuk khusyuk. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata kita tidak mampu. Ya. Menurut saya, ini penilaian saya. Ketika kita sholat, kita mengingat dunia, itu pasti keluar dari khusyuk. Ini menurut pengertian saya. Dan makanya setiap bisa saja orang itu menemukan kuncinya ketika dia sholat. Hilang kunci rumahnya, dia temukan di tempat sholatnya. Berarti ketika itu dia tidak khusyuk. Nah, memang ini satu perkara yang sangat sulit sekali. Tapi usaha kita adalah bagaimana ketika kita di luar tidak khusyuk itu, kita tidak khusyuk, kita harus bisa mengendalikan kembali lagi ke sana. Jadi bagaikan kita menyetir mobil, kalau jalanannya bengkok ya kita harus menyesuaikan diri. Itulah usaha kita. Dan memang sulit membuat definisi khusyuk itu karena banyak sekali persyaratannya. Tapi menurut saya bahwa khusyuk itu ketika kita tidak keluar dari penyembahan itu dan tidak memikirkan tentang dunia. Karena pengaruh dunia ini sangat kental sekali dalam sholat. Ya, pekerjaan kita mudah diingat. Hal-hal yang rumit pasti
itu masuk di waktu kita sholat. Bahkan kita digiring itu, digiring dari pekerjaan ini lari ke sana, baru kita sadar lagi, wah kita lagi sholat ini. Ya. Dan itu kita semua alami. Hanya persoalannya frekuensinya itu kita masing-masing berbeda. Sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita bahwa kita ini sesungguhnya dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah usaha yang saya alami, karena untuk mendapatkan 100% khusyuk itu mungkin tidak mungkin saya rasa kita dapatkan. Dan Allah Maha Pengasih Penyayang, kita selalu berdoa bahwa terimalah sholatku ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu sedikit komentar Ustaz buat pertanyaan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi level salat kita memang bertingkat-tingkat. Kalau salatnya tadi Sayyidina Ali itu memang adalah karena memang keridhaan Allah sampai pada level khusyuknya orang khusyuk. Tapi kalau dari segi psikolog, atensi sebenarnya hanya satu. Kalau full 100%, maka tertutup yang lain. Ini bisa kita lihat pada saat para putri-putri gadis-gadis Mesir diberi pisau dan bawang pemotong. Keluar Yusuf itu kan terpesona semua, tergores tangannya, tapi tidak dirasa. Jadi atensi menuju ke situ. Setelah lewat itu baru. Nah ini, saya alami juga, pernah alami. Waktu kecil itu saya ikut dengan kakak saya mencari ayam hutan, tanam jerat. Rupanya malah dia semak-semak. Saya luka-luka, tapi saya tidak terasa. Setelah baru, saya ada luka-luka. Tapi dalam level tertentu ya. Tentu saja kalau Sayyidina Ali itu kan pada tingkat tertentu. Tapi ada riwayat Sayyidina Ali itu pernah salat sunnah. Kemudian ada pengemis masuk, tidak ada yang hiraukan. Sayyidina Ali ulurkan tangannya. Rupanya ada cincin yang diambil itu. Nah, jadi ini jadi dalam dua versi ini, di saat tertentu memang karena pertolongan Allah. Tapi kita kan awam, hanya berusaha saja. Khusyuk itu kan pemberian Allah. Jadi itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang khusyuk itu kita takhasyuk. Berusaha untuk khusyuk. Kita hanya berusaha untuk khusyuk. Takhasyuk. Takhasyuk ana itu. Jadi memang kita selalu berusaha untuk khusyuk. Apa yang terlintas buang lagi, yang terlintas buang lagi, supaya Allah pandang pengorbanan kita untuk khusyuk. Kalau mungkin kita khusyuk tidak bisa. Sebenarnya gambaran khusyuk itu nggak perlu jauh-jauh ke Sayyidina Ali, Pak. Orang main HP itu loh, Pak. Bisa sampai ditabrak. Kadang sampai main HP terpeleset. Iya. Konsentrasi. Jadi khusyuk itu kan kalau definisinya kan konsentrasi, dohir, batin. Batin konsentrasi. Sebenarnya kalau khusyuk itu, kalau seandainya betul-betul kita ini sholat seperti konsentrasi kita terhadap main HP, insya Allah tidak. Hanya saja itu saja. Hanya saja lebih konsentrasinya kepada HP itu lebih dari daripada konsentrasi kita terhadap sholat. Mungkin kadang kita anak-anak kalau main HP itu dipanggil 10 kali tidak naut kok. Ini saya cerita itu ya Abdullah di Surabaya, salah satu alumni di pondok kami, tapi sudah jauh di atas saya. Itu orang Surabaya. Itu suatu ketika beliau mau talaah, Pak, kitab itu. Wallahu alam kitabnya apa saya lupa. Nah, ini di belakangnya ini dinding, Pak. Waktu itu ada truk yang remnya blong. Itu ditabrak itu dinding. Dinding zaman dulu kan masih kayak begini, Pak. Itu jatuh itu, Pak. Itu truk di belakangnya itu. Orang semua sudah bubar. Dia masih. Padahal ini truk di belakangnya. Baru bilang, keturun sama. Lihat itu belakangmu. Astagfirullah. Baru kaget. Jadi konsentrasi kita tergantung konsentrasi kita. Bagaimana kita mengarahkan konsentrasi kita. Latihan itu tadi. Latihan khusyuk. Meskipun kalau belum bisa khusyuk, maksudnya dikhusyuk-khusyukkan. Makanya yang kedua tadi, level yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, kalau kau tidak mampu seperti khusyuk seperti itu, maka rasakan kau disaksikan oleh Allah. Sehingga kalau kau disaksikan oleh Allah, maka gerak-gerikmu disaksikan, maka nggaru pun tidak berani. Lihat itu tentara, Pak. Siap gerak. Mau nyamuk, mau apa, dia komandannya bicara, mana berani bergerak.
Karena kenapa? Ya, ini komandan di depan ini. Mau nyamuk, mau apa semua. Kalau belum ada perintah istirahat, istirahat. Nah, tentara saya bisa begitu loh Pak Man. Ini level yang kedua. Fa'innahu yaraka. Wallahu a'lam. Masya Allah.